Di video kali ini kita akan membahas dan merekomendasikan 5 anime isekai yang cukup populer di tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, mari kita mulai. Anime pertama adalah Shikakumon no Saikyo Kenja. Dalam dunia sihir, kekuatan dan masa depan penyihir telah ditentukan sejak lahir melalui apa yang disebut tanda, 4 simbol yang mengkategorikan bakat manusia dalam sihir. Menyesali fakta bahwa tandanya dianggap tidak cocok untuk pertempuran dan hanya berguna untuk peningkatan sihir, seorang bijak yang sangat terampil memutuskan untuk bereinkarnasi ribuan tahun di masa depan. Terlahir kembali sebagai Matthias Hildesheim. Anak laki-laki berusia 6 tahun dan putra ketiga dari keluarga adipati, dia mencapai tanda pertempuran jarak dekat yang selalu dia inginkan. Sayangnya, juga ditemukan bahwa pengetahuan manusia tentang sihir dan ilmu pedang telah menurun drastis di era ini, hanya peralatan sihir yang jelek yang dapat ditemukan secara sporadis, bahkan mantra yang paling dasar pun telah dilupakan. Untuk menambah penghinaan pada cedera, tandanya saat ini, yang pernah dipuji sebagai yang paling kuat, sekarang dipandang sebagai yang terburuk. Ketika Matthias berusia 12 tahun, ilmu pedangnya yang tak tertandingi membuatnya masuk ke Akademi Kerajaan Kedua. Menghancurkan prasangka, ia segera membuat riak di akademi dan seterusnya. Namun, mantan bijak mengungkap tanda-tanda kekuatan gelap yang bekerja dalam bayang-bayang, dan dengan kemanusiaan yang lebih lemah dari sebelumnya, terserah kepada Matthias untuk menggagalkan rencana jahat mereka. Anime kedua adalah Shijou Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Sebagai entitas paling kuat sepanjang masa, Raja Iblis Farfatos menganggap hidup adalah dengkuran besar. Ketika dia mengambil masalah ke tangannya sendiri dan memutuskan untuk bereinkarnasi, dia mengkalibrasi kekuatan magisnya menjadi rata-rata sempurna. Tapi tidak mungkin dia bisa meramalkan bahwa semua orang di dunia modern akan sangat lemah, yang berarti dia benar-benar dikuasai sekali lagi. Terlahir kembali dengan nama Art, dia memiliki wanita yang menjilatnya, keluarga kerajaan memohon padanya untuk menjadi raja berikutnya, dan seorang mantan pelayan bersikeras untuk membunuhnya. Tapi Art memiliki pikiran satu arah, dan dia tidak akan berhenti pada apapun untuk mencapai tujuan utamanya. Anime ini bergenre fantasi dengan yang berkisah tentang entitas terkuat sepanjang masa bernama Demon Lord Farfatos. Sebagai entitas yang terkuat sepanjang masa, Demon Lord Farfatos menganggap bahwa kehidupan ini membosankan. Dia akhirnya memutuskan untuk bereinkarnasi dan mengkalibrasi kekuatannya sendiri menjadi normal. Pada awalnya dia berpikir bahwa rencananya telah berhasil. Dia terlahir kembali ribuan tahun kemudian sebagai seorang penduduk desa bernama Art Meteor. Namun, meskipun terlahir kembali, ingatannya masih utuh dan dia telah kehilangan banyak hal setelah dia terlahir kembali. Art memulai kehidupan normalnya dengan masuk sekolah sihir bersama teman-temannya. Namun, seberapa besar keinginannya untuk menjadi tidak spesial dan biasa-biasa saja, Art tetap tidak bisa menyembunyikan kekuatannya yang di atas standar. Kekuatannya membuat orang di sekitarnya kagum, rencananya untuk hidup normal pun berantakan. Namun, Art tetap ingin mencapai tujuannya yaitu menjadi orang normal dan hidup biasa-biasa saja. Dia kesepian karena kehilangan teman-teman dan orang-orang terkasihnya selama berkuasa. Yang ketiga adalah anime otome game Sekai wa Mob Nikki Bishi Sekai Desu. Anime ini bercerita tentang seorang pekerja kantoran yang bernama Leon. Leon bereinkarnasi ke dalam sebuah game video sim kencan yang dimana wanitalah yang paling berkuasa dan hanya pria cantik yang duduk di meja. Tapi Leon memiliki senjata rahasia, dia mengingat segala sesuatu dari kehidupan masa lalunya, yang mencakup permainan lengkap dari permainan di mana dia sekarang terjebak. Tonton Leon memicu revolusi untuk mengubah dunia baru ini untuk memenuhi keinginan utamanya, menjalani kehidupan yang tenang dan mudah di pedesaan. Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Leon yang terjebak dalam dunia game kencan. Leon yang merupakan seorang pekerja kantoran terjebak dalam game kencan setelah ia terjatuh dari tangga rumahnya. Pada awalnya dia berusaha untuk menyelesaikan game kencan milik adiknya, namun game tersebut sangat menyiksa dirinya karena terlalu memanjakan wanita. Setelah kesal dengan semua itu, ia pergi keluar rumah dan terjatuh dari tangga rumahnya.
Ketika tersadar, dia berada dalam dunia baru yang ternyata adalah dunia game yang dimainkannya tersebut. Dalam dunia game kencan, wanita adalah makhluk yang berkuasa dan hanya pria cantik yang dapat duduk di meja. Merasa kesal dengan sistem dunia tersebut, Leon berencana untuk mengubah sistem dunia game kencan menjadi sesuai dengan keinginannya. Leon memiliki senjata yang paling ampuh yaitu dia mengingat semua hal dari kehidupan sebelumnya, termasuk semua alur permainan dari game kencan tersebut. Leon berusaha untuk mengubah dunia baru ini agar sesuai dengan keinginan utamanya seperti menjalani kehidupan yang tenang dan mudah di desa. Dengan pengetahuannya yang cukup luas mengenai game kencan tersebut, Leon mulai bergerak sesuai alur cerita yang diinginkannya. Semua itu sudah terlihat sejak awal episode dan dia mulai menunjukkan sikap yang menentang sistem dunia baru tersebut. Terlahir di dunia yang dipenuhi dengan peraturan aneh, Leon akan membawa revolusi untuk mengubah sistem dunia game kencan tersebut. Yang keempat adalah anime Tensai Ouji no Akaji Kokasai Seijutsu. Tidak mudah menjadi seorang jenius, Pangeran Wayne siap melakukan pengkhianatan. Dan siapa yang bisa menyalahkannya? Namun, suatu ketika ayahnya yang seorang raja sebelumnya jatuh sakit, dan mengharuskan dia untuk memerintah kerajaannya. Dihadapkan dengan tugas yang mustahil untuk memerintah kerajaan kecilnya yang menyedihkan, pria malang ini pun tidak bisa istirahat, mengetahui kondisinya seperti itu, dia tidak tinggal diam. Untuk melepaskan diri dari tugasnya. Wayne memiliki ide cemerlangnya untuk melelang negaranya, pangeran pemalas ini seharusnya bisa pensiun untuk selamanya. Atau begitulah rencananya, sampai skema pengkhianatannya membawa konsekuensi yang membawa malapetaka, yaitu, kemenangan yang tidak disengaja dan kebaikan rakyatnya. Ditemani oleh seorang perempuan cantik yang merupakan sahabat kecilnya sekaligus penasehatnya, Wayne berhasil membawa kerajaannya lebih baik lagi. Sehingga sangat sulit baginya untuk lepas dari tanggung jawab itu. Lima. Nonton anime Sekai Saiko no Ansatsusha Isekai Kizoku ni Tensei Isuru Sub Indo. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Pembunuh terbesar di dunia hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi majikannya. Sampai mereka berhenti membiarkannya hidup. Dilahirkan kembali oleh anugerah seorang dewi ke dunia pedang dan sihir, dia ditawari kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini, tapi ada masalah. Dia harus melenyapkan pahlawan super kuat yang akan membawa akhir dunia kecuali dia dihentikan. Sekarang dia dikenal sebagai Luke Tuat HD. Seorang pembunuh profesional yang telah menyelesaikan banyak misi pembunuhan. Ia berniat untuk pensiun setelah menyelesaikan misi terakhirnya, tetapi ketika di perjalanan untuk melaksanakan misi, pesawat yang ia tumpangi disabotase. Dan ternyata seseorang yang berniat membunuhnya adalah pimpinan yang memberinya misi tersebut. Setelah mati, ia dibangunkan oleh seorang dewi yang memanggilnya ke dunia lain untuk menyelamatkan dunia. Ia diberikan misi oleh dewi tersebut untuk membunuh pahlawan setelah sang pahlawan membunuh Raja Iblis. Misi itu diberikan untuk mencegah terjadinya kekacauan pada dunia. Kemudian pembunuh tersebut diberikan kekuatan sihir untuk menjalani kehidupannya di dunia lain, yang merupakan dunia dengan sihir. Setelah diberi kekuatan sihir, ia pun mulai dipindahkan ke dunia lain sebagai anak bangsawan dari keluarga pembunuh Tuat Hade bernama Luke Tuat Hade. Ia pun bersumpah untuk menjalani hidupnya sebagai manusia dan bukan alat. Seperti itulah kira-kira review singkat dari Mimin tentang 5 anime terbaik yang Mimin rekomendasikan di tahun ini. Buat teman-teman yang sekiranya mungkin punya rekomendasi anime yang akan kita bahas ke depannya, silakan tinggalkan komentarnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya.